Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kuliah manajemen pendidikan Islam. Kali ini saya akan mengambil tema knowledge management, manajemen pengetahuan dan kontribusinya terhadap proses pengerjaan skripsi yang kita lakukan sekarang. Knowledge management atau yang dikenal dengan manajemen pengetahuan sebenarnya adalah suatu proses manajerial untuk bagaimana pertama kita menemukan pengetahuan, yang kedua mengkompilasi dan mengkonsolidasi pengetahuan, dan yang ketiga adalah menyebarluaskan atau mentransmisikan pengetahuan yang kita peroleh kepada khalayak umum. Knowledge management ini adalah the real needs atau kebutuhan nyata yang harus kita miliki saat ini untuk menyelesaikan skripsi yang kita kerjakan sekarang ini. Ini kita lakukan dalam rangka sebagai change at learning, bahwa berubah sebagai pembelajaran. Knowledge management ini adalah sumber daya yang ada dalam diri kita yang unik dan kompetitif. Kita tahu sumber daya manusia dalam diri kita ini tidak hanya intelektualitas tapi juga moralitas. Oleh karena itu, knowledge management ini adalah sebenarnya mengatur bagaimana kita menemukan kekuatan kita, kemudian mengkonsolidasikan, mengorganisasikannya menjadi satu kekuatan yang nyata, dan bagaimana kita kemudian mempergunakannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Itu semua bisa dilakukan melalui inovasi dengan berbagai macam kombinasi-kombinasi yang kemudian kita bangun dalam sebuah sistem yang mampu menguatkan daya potensi yang kita miliki. Knowledge management ini ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengaktualisasikannya dalam persoalan bagaimana kita menyelesaikan skripsi. Ini yang kita sebut sebagai social capital dalam menyelesaikan tugas skripsi kita. Apa saja itu? Yang pertama, kita harus membuka saluran informasi seluas mungkin. Informasi yang luas ini memungkinkan kita lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai macam tantangan literatur maupun teknik dan tips menulis yang efektif dan efisien dalam mengerjakan skripsi. Seringkali kita ini kesulitan mencari literatur karena saluran informasinya terbatas dan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang yang memahami hal itu. Di samping ada ketakutan, juga ada penolakan yang selalu membayang-bayangi diri kita. Ya, yang kedua, setelah kita membuka saluran informasi seluas mungkin, yang kedua adalah membangun norma dengan teman yang sevisi dengan kita. Carilah teman yang kemudian punya visi masuk UIN sama-sama dan lulus UIN bareng-bareng. Tidak boleh ada yang tertinggal. Jangan sampai ada teman-teman kita ini yang masuk ospek sama kok wisudanya kok tahunnya berbeda. Bangun norma, kesepakatan sosial sebagai alat kontrol bahwa kalau kita ini bosan, teman kita yang mengingatkan. Kalau teman kita yang bosan, kita yang mengingatkan. Ini merupakan satu hal yang seharusnya sudah dibangun dari sekarang, apalagi semester 8 adalah semester yang setiap mahasiswa itu nafsi-nafsi, yaitu berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak ada ruang kelas, tidak ada komunitas yang begitu instan setiap hari kumpul dan sebagainya. Ini menjadikan kita sebagai pribadi individualistik dalam mengerjakan skripsi. Nah, yang terkait dengan itu, yang ketiga adalah membangun interaksi yang terus-menerus. Interaksi yang terus-menerus ini tidak hanya sekedar kemudian hanya basa-basi cuap-cuap begitu saja, namun memiliki tujuan untuk membangun harapan-harapan positif sehingga orang itu saling peduli, caring relationship dengan yang lain. Ini penting agar kemudian menambah jalur kesuksesan yang kita miliki. Jadi knowledge management ini di samping membangun kapasitas diri kita lebih efektif, lebih unggul, lebih unik, juga membangun saluran dan jalur kesuksesan yang lebih luas. Nah, pintu-pintu seperti ini harus kita buka setiap saat sehingga kemudian
kita merasa tidak berat untuk melangkah dalam menuju kesuksesan. Kita merasa tidak gampang malas, kita merasa sangat antusias sekali, dan kita memiliki semangat belajar yang tidak pernah habisnya, energi yang terus meluap-meluap, antusiasme yang terus berkibar-kibar. Itulah sebenarnya yang ingin diharapkan dari knowledge management, manajemen pengetahuan. Pada intinya adalah bagaimana semangat belajar kita tidak pernah padam. Semangat belajar itu digunakan untuk menemukan ilmu pengetahuan. Setelah menemukan ilmu pengetahuan, kita konsolidasikan, kita kemas, dan kita sebarkan kepada yang lain. Dengan begini, perilaku kita tidak hanya menjadi social capital atau menjadi modal kita untuk survive di dalam persaingan yang semakin tajam ini, namun juga menjadi sumber kekuatan yang terus berlanjut setiap saat, sehingga orang menghargai kita ini karena kebaikan, karena rasa yang memiliki magnet luar biasa kebaikannya itu. Kebaikan-kebaikan ini yang akan menutup kelemahan-kelemahan kita hari ini. Demikian mata kuliah knowledge management, manajemen pengetahuan, dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam menyelesaikan tugas skripsi yang menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.